semuanya, di sini kita akan menjelaskan mengenai akuntansi program pensiun. Pertama-tama, saya Ibu Rahmawati akan menjelaskan mengenai apa pengertian dari akuntansi program pensiun ini, yaitu suatu pengaturan di mana perusahaan itu memberikan manfaatnya kepada karyawan yang telah memasuki masa pensiunannya atas jasa yang telah mereka lakukan. Nah, akuntansi ini dibagi lagi nih dua teman-teman, akuntansi pemberi kerja dan akuntansi dana pensiun. Akuntansi pemberi kerja ini pencatatannya itu dilakukan oleh perusahaan tersebut, perusahaan yang memberikan pekerjaan tersebut. Nah, sedangkan akuntansi dana pensiun ini pencatatannya dilakukan oleh lembaga yang akan mengelolanya, misalkan manfaat dari program yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Dari sinilah muncul namanya langkah-langkahnya. Apa langkah-langkah dari akuntansi program pensiun ini? Pertama-tama itu perusahaan itu memberikan ilahnya ke lembaganya. Nah, lembaga inilah yang akan mengelolanya. Dari situ muncul namanya liabilitas. Liabilitas ini jadi memiliki kewajiban. Lembaga ini memiliki kewajiban untuk memberikan manfaatnya kepada karyawan yang telah memasuki masa pensiunannya. Nah, selanjutnya program pensiun ini berdasarkan mekanisme dan cara siapa membayarnya ini terbagi lagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama ini program pensiun kontribusi. Program pensiun kontribusi ini iurannya ini ditanggung oleh karyawannya, yaitu karyawan secara sukarela membayarkan iuran tersebut untuk memperoleh manfaatnya. Lalu yang kedua ini program pensiun kontribusi, di mana perusahaan inilah yang menanggung semua iurannya. Nah, lalu ada program pensiunan terbatas, yaitu sama-sama cuman keuntungan itu berdasarkan pajak yang mereka dapatkan. Jadi berdasarkan emang dari ketentuan dari fasilitas pajak tersebut. Lalu di situ tuh ada tabelnya, yaitu program imbalan pasti dan program iuran pastinya. Nah, program iuran pasti ini karyawan itu lebih dulu menentukan berapa besar iuran yang akan mereka setorkan. Misalkan sebulan ini 2 juta, berarti kan setahun 20 juta. Walaupun memang resikonya ini ditanggung oleh karyawan. Kenapa? Karena kan besarnya manfaatnya bergantung pada jumlah iurannya. Berarti kan dari hasil akhirnya nggak terjamin, sehingga resiko investasi dan perubahan nilai dana itu lebih banyak ditanggung oleh karyawannya. Lalu kalau misalkan program imbalan pasti ini, karyawannya ini lebih dulu menentukan berapa besaran yang mereka mau. Misalkan saya mau ketika masa pensiun ini saya mau 1 juta. Berarti aktuaria ini, lembaganya ini menentukan berapa besaran yang harus mereka setorkan. Walaupun memang bisa terjadi perubahan besaran yang mereka harus setorkan ini. Sehingga resiko mereka tanggung ini lebih kecil. Kenapa? Karena kan lembaga ini menentukan investasi yang harus mereka hasilkan agar mencapai besaran yang karyawan mau ini. Begitu teman-teman. Berapa kewajiban pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan? Nah, kewajiban pensiun karyawan adalah kewajiban yang diberikan perusahaan kepada karyawannya atas jasa yang telah mereka lakukan. Nilainya itu dihitung berdasarkan nilai kini, walaupun biayanya itu timbul di masa yang akan datang. Nah, dibagi menjadi 3, yaitu vested benefit per yaitu misalkan Ani ini bekerja selama 5 tahun. Nah, walaupun Ani itu keluar pada tahun ketiga, yang dihitung masa pensiun itu cuma 3 tahun teman-teman. Yaitu emang yang sudah pasti, yang sudah vested saja. Lalu yang kedua itu accumulated benefit obligation. Nah, masa kerjaan ini 5 tahun. 5 tahun ini walaupun Andi kuat 3 tahun, 5 tahun tetap dihitung teman-teman. Walaupun menggunakan gaji saat ini, gaji yang telah Andi terima itu kan dapat 3 juta misalkan. Nah, yang dihitung ini 3 jutanya aja teman-teman. Ini 3 juta kali 5 tahun ini. Nah, yang ketiga ini ada definite benefit obligation. Nah, definite ini 5 tahun dihitung, kenaikan gaji yang akan datang itu juga akan dihitung. Misalkan gaji tahun ini 3 juta. Nah, di masa yang akan datang ini gajinya 5 juta.
Berarti yang dihitung ini 5 jutanya teman-teman. 5 juta dikali 5 tahun. Begitu teman-teman. Oh, kemarin perusahaan ini mencatat perubahan nilai pensiunnya ini setiap tahun, yaitu di bagian laba rugi dan perubahan lainnya. Nah, di sini ada 3 teman-teman, yaitu biaya jasa atau biaya layanan. Nah, di sini biaya yang timbul dari masa bakti karyawan ini bertambah. Misalkan kita bekerja setahun, berarti kan masa bakti ini bertambah setahun, yang artinya masa pensiunan ini, biaya ini bertambah lagi setahun. Dan di sini perusahaan ini mencatatnya sebagai dari biaya operasionalnya. Kenapa? Karena perusahaan ini tetap mencatat sebagai gaji. Misalkan sebagai beban gajinya teman-teman. Jadi catatnya sebagai beban operasional di bagian laporan dan rugi. Sedangkan kalau biaya bunga neto ini berkaitan dengan nilai waktunya, yaitu dengan mengalihkan tingkat diskonto dari awal periode dengan saldo neto dari kewajibannya. Jadi penyelesaian ini murni dari biaya pendanaan atas utang jangka panjang perusahaan dan hasil investasi yang diharapkannya, yaitu dilaporkan secara terpisah di bagian biaya keuangan atau pendanaan pada laporan ruginya. Sedangkan untuk nasional kembali, yaitu pengumpulan kembali, itu dicatat di bagian originnya. Kenapa? Karena kan dari hasil program ini kan awalnya kan diberikan kepada aktuarianya, kepada lembaganya. Dari aktuari inilah diinvestasikannya. Karena bisa saja hasil investasi ini tajam, jadilah agar biaya perubahan ini nggak terlalu mempengaruhi laba bersih operasionalnya, akhirnya dicatatlah di bagian lainnya, di bagian hasil komparasi lainnya, yang nanti akan langsung terakumulasi ke dalam aktivitas di neracanya teman-teman. Lalu ada yang namanya dengan aset berkepensiun, di mana merupakan kumpulan dana yang disisihkan dan dikelola oleh perusahaan yang dipisahkan melalui lembaga. Jadi lembaga ini memang berfungsi sebagai mengelolanya, dengan cara mengelolanya melalui investasi. Misalkan lembaga ini menginvestasikan dana pensiun ini melalui saham, obligasi, efek pasar, dan lain-lainnya, di mana seluruh instrumen tersebut wajib dicatat, dilaporkan menggunakan basis nilai wajarnya. Nah, peningkatan dari program pensiun ini nilainya itu berasal dari mana? Yang pertama itu kontribusinya dari pemberi kerjanya, berupa setoran dana dari perusahaannya. Yang kedua ini dari kenaikan hasil investasinya. Lalu di sini ada contoh soalnya. Hasbro SA memiliki aset program pensiun sebesar 4.200 pada 1 Januari 2019. Selama tahun 2019 inilah, Hasbro ini memasukkan dana sebesar 300.000 ke dalam program dan memberikan manfaat pensiunnya sebesar 250.000. Imbalan aktual dari aset program ini adalah 210.000. Jadi, berapa sih aset program pensiunnya? Pertama-tama, aset program pensiun 1 Januari ini kan 4.200. Kontribusi Hasbro-nya ini 300.000. Imbalan aktual yang diberikan kepada karyawannya ini sebesar 210.000. Manfaat yang dibayarkan kepada karyawan ini sebesar minus 250.000. Berarti kan tahun ini dia membayarkan 250.000. Maka aset program pensiunnya pada tahun 31 Desember 2019 ini sebesar 4.460.000. Lalu, berapa imbalan aktualnya? Imbal aktualnya itu pada aset program pensiun 1 Januari 2019 ini sebesar 4.100. Aset program pensiunnya ini pada akhir tahun ini minus 4.200.000. Berarti kan sudah habis teman-teman. Lalu, kenaikan nilai wajarnya ini, berarti kan kenaikan nilai wajar ini berdasarkan dari lembaganya, yaitu 260.000. Dari mana? Dari 4.460.000 nih. Kenaikan kan berarti sebesar 260.000. Dikurangi kontribusinya ke program pensiun sebesar 300.000. Lalu pembayaran manfaatnya ini 250.000. Karena pembayarannya ini 250.000, sedangkan kontribusinya ini 300.000, berarti kan minus 50.000. Mengurangilah kenaikan nilai wajar ini. Yang berarti imbalan aktualnya ini sebesar 210.000 teman-teman. Selanjutnya,
akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Anggita Risna ini. Kali ini aku bakal menjelaskan mengenai kertas kerja pensiun. Nah, dalam akuntansi pensiun, khususnya program imbalan pasti, saat kita menghitung atau menjurnal angka-angka secara manual, hal itu bakal sangat memusingkan. Kenapa? Karena kita harus menyimbangkan antara catatan perusahaan dengan catatan dana pensiun. Nah, untuk mempermudah hal itu, para akuntan ini membuat alat bantu yaitu kertas kerja pensiun atau pension worksheet. Nah, kertas kerja pensiun adalah alat bantu akuntansi yang digunakan perusahaan untuk melacak, menganalisis, dan menyatukan berbagai komponen biaya dari biaya pensiun. Nah, lembar kerja ini mempermudah pencatatan antara jurnal umum dan pelaporan aset atau kewajiban dari imbalan pasca kerja dalam laporan keuangan. Oke, selanjutnya ada bentuk dan cara kerja kertas kerja pensiun. Nah, kertas kerja pensiun ini bisa kita lihat ini berbentuk tabel besar yang dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu catatan jurnal dan catatan memo. Catatan jurnal umum berisi apa yang dicatat di pembukuan perusahaan resmi. Sementara catatan memo ini angka dari aktuaris yang polanya ini bergerak di luar neraca perusahaan. Nah, ini untuk melihat saldo kewajiban imbalan pasti dan aset program pensiun. Bisa dilihat di bagian paling kiri itu ada kolom keterangan atau item. Nah, kolom ini adalah baris judul atau deskripsi mengenai transaksi apa yang terjadi pada periode tersebut. Contohnya itu bisa ada saldo awal, biaya jasa kini, biaya bunga, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kolom General Journal Entries atau catatan jurnal. Nah, kolom-kolom ini adalah pembukuan resmi perusahaan. Nah, angka yang masuk ke kolom ini akan langsung mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Dalam General Journal Entry atau catatan jurnal umum ini terdapat 3 kelompok utama. Yang pertama itu ada Annual Pension Expense atau beban pensiun tahunan. Nah, ini berada di sesi debit. Jadi setiap kali ada akuntansi pensiun yang merugikan atau menjadi beban perusahaan, maka angkanya ini dicatat dan dimasukkan ke kolom ini. Lalu pada kolom cash ini berada di sisi kredit. Nah, kolom ini mencatat aliran uang yang keluar dari rekening perusahaan yang biasanya ini digunakan untuk ditransfer ke pihak ketiga sebagai penyetoran modal atau langsung membayar uang pensiun ke karyawan. Nah, dan yang terakhir ada pension asset or liability. Nah, jadi ini berada di sisi debit atau kredit. Ini adalah kolom penyeimbang sekaligus akun yang akan langsung dipajang di neraca. Dalam kolom ini, jika di akhir tahun perusahaan memiliki beban yang lebih besar daripada kas yang dikeluarkan, maka ini akan dicatat di dalam sisi kredit. Artinya perusahaan punya liabilities pensiun. Sementara jika perusahaan menyetorkan kasnya lebih besar dibandingkan beban, maka selisihnya ini dimasukkan ke dalam sisi debit, dan artinya perusahaan memiliki aset pensiun. Dan yang terakhir ada bagian memo record atau catatan memo. Nah, kolom-kolom ini disebut memo karena tidak dijurnal langsung di buku besar perusahaan. Dan kan hanya dicatat secara rahasia atau internal untuk memantau pergerakan dana pensiun. Dalam catatan memo ini terbagi menjadi 2 kelompok nih teman-teman. Yang pertama ada defined benefit obligation atau kewajiban imbalan pasti. Nah, ini berada di sisi kredit. Nah, kolom ini mencatat total utang janji perusahaan kepada seluruh karyawan menurut perhitungan dari aktuaris. Nah, selanjutnya ada plan asset atau aset program. Nah, ini berada di sisi debit. Kolom ini mencatat dana yang disimpan di lembaga pengelola pensiun dan data dari sinilah dana yang bakal disiapkan untuk membayar pensiunan kepada karyawan. Nah, sifatnya sama seperti akuntansi pada umumnya. Jadi kalau di bagian kewajiban imbalan pasti atau defined benefit obligation ini nilainya akan bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit, sedangkan pada aset program ini nilainya akan bertambah di debit dan berkurang pada sisi kredit. Nah, nantinya di akhir selisih angka antara kewajiban program pensiun dan aset program pada bagian memo akan sama nilainya dengan saldo akhir yang ada di kolom liabilities or aset pensiun.
Oke, di sini ada jurnal dan kertas kerja pensiun. Data dari PT Sejahtera Abadi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar 200.000, nilai wajar aset program awal 2000 XO yaitu 200.000, biaya jasa kini 30.000, tingkat diskonto 10%, iuran 24.000, imbalan atau manfaat pensiun yang dibayarkan itu 16.000, nilai kini kewajiban imbalan akhir itu 250.000 dan nilai wajar aset akhir adalah 222.000. Nah, buatlah kertas kerja program pensiun dari ayat jurnal PT Sejahtera Abadi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Oke, di sini ada jawaban dari jurnal dan kertas kerja pensiun tadi. Nah, pertama itu ada saldo awal dari nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar 200.000. Nah, ini artinya di awal tahun perusahaan punya utang janji pensiun sebesar 200.000 dicatat di memo kewajiban di sisi kredit, itu 200.000. Lalu ada nilai wajar aset program sebesar 200.000. Nah, perusahaan juga ini sudah punya tabungan aset di dana pensiun sebesar 200.000. Ini dicatat di sisi debit, yaitu 200.000. Nah, karena nilainya sama, posisi laporan keuangan ini masih 0. Selanjutnya ada biaya jasa kini sebesar 30.000. Nah, ini adalah beban karena karyawan bekerja di tahun ini. Nah, efeknya ini menambah beban di sisi debit sebesar 30.000 dan menambah kewajiban utang pensiun di memo record sebesar 30.000 di sisi kredit. Selanjutnya ada biaya bunga sebesar 20.000. Ini didapat dari 10% nilai kini kewajiban yaitu 200.000 dikali 10% hasilnya 20.000. Nah, karena waktunya berjalan, utang ini berbunga. Efeknya menambah beban 20.000 dan menambah utang di memory code sebesar 20.000 di sisi kredit. Selanjutnya ada pendapatan bunga sebesar 20.000. Ini didapat dari nilai tingkat diskon 10% dikali dengan aset program pensiunnya 200.000. Karena tabungan kita di dana pensiun ini menghasilkan bunga, maka ia mengurangi beban perusahaan sebesar 20.000 dan menambah aset program pensiun di memory code sebesar 20.000. Lalu ada iuran sebesar 24.000. Nah, perusahaan kan menyetor uang nih ke lembaga ketiga atau ke pihak ketiga. Nah, efeknya kas di perusahaan berkurang sebesar 24.000 dan aset di dana pensiun bertambah sebesar 24.000. Selanjutnya ada imbalan sebesar 16.000. Ini terjadi ketika pihak ketiga membayarkan uang pensiunan kepada karyawan pensiun tersebut. Nah, karena uangnya dibayarkan, maka ini mengurangi utang janji pensiun di memory code sebesar 16.000, juga mengurangi aset pensiun sebesar 16.000. Oke, selanjutnya ada rugi aktuarial liabilities. Nah, saldo kewajiban di memory code yang sudah dicatat oleh aktuaris itu sebesar 250.000. Tapi bila kita hitung lagi, nilainya itu seharusnya 234.000, yaitu dari 200 ditambah 30.000 ditambah 20.000 dikurang 16.000, hasilnya 234.000. Nah, jadi ada selisih nih sebesar 16.000. Ini merupakan kerugian dan harus dicatat di penghasilan komprehensif lain sebesar 16.000, lalu menambah utang pensiun sebesar 16.000. Selanjutnya ada rugi aktuaria pada aset program. Nah, di memory code sudah dicatat oleh aktuaris sebesar 220.000. Padahal aset pensiun bila dihitung lagi itu ya sebesar 200.000 ditambah 20.000 ditambah 24.000 dikurang 16.000 hasilnya 228. Nah, ini ada selisih sebesar 6.000 rupiah, itu merupakan kerugian. Ini harus dicatat pada penghasilan komprehensif lain sebesar 6.000 dan mengurangi nilai aset pensiun di memory code sebesar 6.000. Selanjutnya pada bagian jurnal tahun berjalan, total bebannya yaitu 30.000 dari 30.000 ditambah 20.000 dikurang 20.000, lalu total kasnya ada minus 24.000 dan total penghasilan komprehensifnya ada 22.000 dan di liabilitas atau aset pensiun netonya ini sebesar
28.000 di sisi kredit. Nah, akun liabilities ini kan akun penyeimbang. Karena bebannya lebih besar daripada kas, maka ini dimasukkan di sisi kredit sebesar 28.000 sebagai liabilitas neto di zona umum. Nah, nilainya ini sama dengan selisih antara nilai kini kewajiban dan aset pada memory code sebesar 28.000. Selanjutnya ada ayat jurnalnya, yaitu beban pensiun 30.000 dan penghasilan komprehensif lain 22.000, pada kas 24.000 dan liabilities 28.000. Nah, penyajian di laporan posisi keuangan atau neraca di liabilitiesnya yaitu ada akun kewajiban manfaat pensiun sebesar 28.000 dan ekuitas yaitu akun penghasilan komprehensif lain atau kerugian yaitu 22.000. Selanjutnya pada pengungkapan atau notes, nilai liabilitas manfaat pensiunnya sebesar 28.000 dari nilai kini kewajiban dikurang dengan aset programnya menjadi 28.000. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Rahmatunisa Ramadhani. Di sini aku mau melanjutkan penjelasan dari teman-teman aku. Di sini aku akan menjelaskan mengenai bagaimana pelaporan pensiun dalam pelaporan keuangan. Nah, sebelum masuk ke materi itu, aku mau merefresh sedikit materi mengenai apa itu program pensiun. Nah, program pensiun itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan untuk memberikan manfaat kepada karyawan setelah memasuki masa pensiun, di mana program ini merupakan bagian dari imbalan jangka panjang yang bertujuan memberikan jaminan kesejahteraan dan kemakmuran kepada para pegawai setelah mereka memasuki masa pensiunnya. Jadi program pensiun itu program yang diberikan perusahaan untuk karyawan setelah mereka memasuki masa pensiunnya, teman-teman. Nah, program pensiun ini kan termasuk ke imbalan jangka panjang. Nah, pelaporan pensiun itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya menyajikan beban pensiun secara wajar. Yang kedua, menunjukkan kewajiban perusahaan kepada karyawan. Yang ketiga, memberikan informasi kepada investor dan kreditor mengenai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban pensiun, kondisi pendanaan dan dana pensiun, dan resiko keuangan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya adalah dasar hukum apa sih yang melandasi tentang imbalan kerja jangka panjang ini? Tentang pensiun ini, itu diatur dalam PSAK nomor 24 mengenai imbalan kerja. PSAK 24 ini mengatur yang pertama pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan imbalan kerja termasuk program pensiun. Nah, di dalam PSAK ini disebutkan teman-teman jenis-jenis imbalan kerja apa yang termasuk dalam PSAK 24. Yang pertama, imbalan kerja jangka pendek. Yang kedua adalah imbalan pasca kerja atau program pensiun. Yang ketiga, imbalan kerja jangka panjang lainnya. Dan yang terakhir itu adalah pesangon. Next. Untuk jenis-jenis program pensiun itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu program iuran pasti, yang kedua itu program manfaat pasti. Apa perbedaan dari kedua itu? Kita akan bahas bersama. Nah, yang pertama adalah program iuran pasti atau Definite Contribution Plan, di mana program ini perusahaan hanya wajib membayar iuran tertentu ke dana pensiun. Karakteristiknya, yang pertama, risiko investasi ditanggung karyawan. Kewajiban perusahaan terbatas hanya pada iuran yang disepakati. Jika hasil investasi rendah, maka pensiunnya itu ikut turun. Contohnya adalah perusahaan membayar 5% gaji karyawan ke dana pensiun setiap bulan. Di mana iuran pasti ini maksudnya perusahaan itu hanya wajib membayar iuran tersebut, teman-teman. Nah, resikonya ataupun hasil investasi rendahnya itu semuanya ditanggung oleh karyawan. Nah, yang kedua itu ada program manfaat pasti atau Definite Benefit Plan, di mana program ini itu yang menjanjikan jumlah manfaat pensiun tertentu pada karyawan. Karakteristiknya yang pertama, manfaat pensiun sudah ditentukan. Yang kedua, resiko aktuaria dan investasi ditanggung perusahaan. Yang ketiga, perhitungan lebih kompleks karena menggunakan aktuaris. Nah,
Kalau program manfaat pasti ini agak lebih ribet teman-teman karena dia melibatkan aktuaris dalam perhitungan pensiunnya. Contohnya, karyawan itu menerima pensiun sebesar 2% dikali masa kerja dikali gaji terakhir. Itu untuk perhitungan program manfaat pasti. Perbedaan itu ada di resikonya yang tentu dan ada di hasilnya teman-teman antara iuran pasti dan manfaat pasti. Nah, di sini ada program iuran pasti atau saat pengakuannya teman-teman. Di sini program iuran pasti itu ketika pengakuan beban ada di sini diakui adanya beban pensiun dan utang jika belum dibayar. Jurnal saat pengakuan beban itu beban pensiun pada debit dan utang pensiun pada kredit. Nah, jurnal saat membayarnya adalah utang iuran pensiun pada debit dan kas pada kredit. Nah, yang kedua, program manfaat pasti. Aku sudah bilang kalau program manfaat pasti itu tadi lebih rumit ya teman-teman, karena program manfaat pasti itu lebih rumit karena memerlukan estimasi dari aktuaria. Nah, komponen utamanya yang pertama adalah kewajiban imbalan pasti, yaitu merupakan nilai kini kewajiban perusahaan membayar manfaat pensiun di masa depan. Yang kedua, aset program. Dana yang disisihkan perusahaan untuk membayar pensiun, contohnya ada investasi, saham, obligasi, deposito, atau reksadana. Yang ketiga, status pendanaannya. Status pendanaannya itu rumusnya aset program dikurangi kewajiban imbalan pasti, di mana interpretasinya jika hasilnya positif, maka dia akan surplus. Jika hasilnya negatif, maka dia akan defisit. Nah, teman-teman, program manfaat pasti itu kan tadi dia lebih rumit dan dia memerlukan aktuaria dalam perhitungannya. Nah, di sini ada yang namanya metode penilaian aktuaria. Program manfaat pasti memerlukan penilaian aktuaria. Nah, metode umum yang sering digunakan adalah yang namanya Project Unit Credit Method atau PUCM, di mana metode yang digunakan PSAK 24 untuk menghitung kewajiban pensiun. Metode ini memperhitungkan masa kerja, estimasi kenaikan gaji, probabilitas hidup, dan yang terakhir adalah kapan usia pensiunnya. Nah, slide selanjutnya adalah mengenai penyajian dalam laporan keuangan. Nah, program pensiun ini disajikan dalam laporan keuangan, teman-teman. Disajikan dalam 3 laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca, yang kedua laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah penghasilan komprehensif yang lainnya. Dalam laporan posisi keuangan, neraca disajikan sebagai aset imbalan kerja atau liabilitas imbalan kerja, ditulis dalam 2 akun. Nah, selanjutnya dalam laporan laba rugi itu beban pensiun dicatat sebagai beban operasional dan beban tenaga kerja. Nah, dan yang terakhir penghasilan komprehensif lain atau OC itu keuntungan atau kerugian aktuaria dicatat dalam OC. Selanjutnya adalah pengungkapan dalam catatan laporan keuangan. Nah, program pensiun ini juga harus dan perlu dicatat dalam CLAK. Perusahaan itu harus mengungkapkan yang pertama jenis program pensiunnya, lalu kebijakan pendanaannya, metode aktuaria yang digunakannya, lalu asumsi aktuarianya. Asumsi aktuaria itu terdiri dari tingkat diskonto, kenaikan gaji, dan usia pensiun. Yang kelima itu rekonsiliasi kewajiban, nilai wajar aset program, dan beban pensiun periode berjalan. Nah, kira-kira dari program pensiun itu apakah ada dampak atau tidaknya nih dalam laporan keuangan? Nah, kita akan bahas pada slide ini, di mana di sini dibahas adalah dampak program pensiun terhadap laporan keuangan. Yang pertama, terhadap laba. Beban pensiun itu akan menurunkan laba perusahaan. Terhadap liabilitas, beban pensiun itu menambah kewajiban jangka panjang. Terhadap arus kas, pembayaran iuran itu mengurangi kas operasi. Dan yang terakhir adalah terhadap investor, menjadi indikator kesehatan keuangan jangka panjang. Oke, terima kasih. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh komentar di kolom komentar atau bisa DM kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.